Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Ahmad Ismail karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dengan NIM D101211015 dengan judul Kelembagaan dalam Masyarakat Maritim. Jadi, sebagai negara maritim, Indonesia itu memiliki pantai terpanjang di dunia dengan garis pantai kurang lebih 81.000 kilometer dari 67.439 desa di Indonesia dan kurang lebih 9.261 desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya di mana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumber daya laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin di setiap masyarakat memiliki kelembagaannya masing-masing. Nah, di setiap masyarakat itu memiliki kelembagaannya masing-masing, memiliki juga pranata, norma-norma, budaya, adat istiadat, dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Contoh karakteristik masyarakat sekitar maritim itu yang pertama dalam masyarakat di perkotaan. Ciri-ciri karakteristiknya itu yang pertama cenderung individualistik karena ketergantungan ekonomi perkotaan bukan pada sektor informal, melainkan sektor-sektor formal seperti jasa, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, sangat privasi. Yang ketiga, sangat bergantung pada lembaga-lembaga ekonomi atau aktivitas-aktivitas ekonomi formal. Yang kedua yaitu masyarakat di pedesaan. Karakteristiknya itu yang pertama cenderung bersifat paguyuban atau suka gotong royong. Yang kedua, di masyarakat pedesaan cenderung akrab dengan warga sekitar karena memiliki hubungan sosial yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Seperti melihat di atas bahwasanya karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda atau saling bertolak belakang. Adapun karakteristik masyarakat maritim yaitu cenderung hampir mirip dengan masyarakat desa agraris, tapi konteksnya adalah laut. Ciri-cirinya itu juga sama, yaitu ada lembaga non formal, lembaga adat, kehidupan sosial budayanya masih relatif intim, memiliki keterhubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, seperti terlihat bahwa karakteristik masyarakat pedesaan agraris hampir mirip dengan pedesaan maritim atau laut. Next slide. Yaitu tentang konsep kelembagaan. Jadi konsep atau term kelembagaan itu disamakan dengan pranata dalam studi sosiologi. Konteks atau perspektif dalam sosiologi disebut dengan kelembagaan sedang. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi, disebut dengan pranata-pranata. Lembaga kelembagaan yang mengatur hubungan-hubungan sosial yang dibedakan sebagai lembaga-lembaga non-formal yang dibentuk secara lokal untuk memenuhi kehidupan praktek-praktek kehidupan. Selanjutnya itu kelembagaan, pengertiannya sama dengan institusi dalam bahasa Inggris. Misalnya itu institusi di dalamnya terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya sama seperti kelembagaan. Yang ketiga itu dalam studi antropologi sosial budaya digunakan konsep unsur-unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan dalam konteks antropologi dan perspektif studi-studi antropologi yang kemudian mencoba melihat bagaimana kelembagaan ini atau organisasi masyarakat dalam konteks menelaah masyarakat maritim memenuhi aktivitas kebudayaan mereka yang sebagaimana menjadi konteks dengan apa yang dimaksud dengan kelembagaan tersebut. Yang terakhir itu kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma, atau aturan. Jadi kelembagaan merupakan organisasi masyarakat dalam konteks ekonomi kelembagaan. Kemudian di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur organisasi. Contohnya terdapat ketua dalam suatu kelembagaan. Atau di masyarakat nelayan terdapat penggawa. Kemudian, bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Jadi pada konteks masyarakat maritim itu terdapat organisasi atau lembaga masyarakat nelayan. Sama seperti masyarakat petani, ada kelompok tani. Kemudian masyarakat perkotaan terdapat kelembagaan yang lebih kompleks atau lebih rumit. Tetapi hal yang unik pada masyarakat maritim memiliki kecenderungan kelembagaan tersebut dibentuk oleh kebudayaannya sendiri yang kelembagaannya tumbuh dari bawah, berbeda dengan kelembagaan formal atau di perkotaan yang intervensinya dari atas. Selanjutnya,
Kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kelompok etnis di dunia, termasuk di dalamnya itu masyarakat maritim. Itu terbagi atas 4. Yang pertama, kelembagaan ekonomi. Jadi kelembagaan ekonomi ini dalam masyarakat maritim itu bertahan dalam konteks saat ini dan bagaimana mereka satu persatu dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan ekonomi mereka diatur berdasarkan dengan kelembagaan lokal yang dimiliki. Yang kedua itu kelembagaan kekerabatan. Jadi kelembagaan kekerabatan di mana masyarakat maritim punya pranata atau norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatan mereka. Mengenai misalnya perkawinan, hubungan saudara, hubungan lembaga maritim ini atau kelembagaan ketua dalam masyarakat nelayan itu. Mayoritasnya itu menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekor anggota setiap kapal dan seterusnya. Yang ketiga, kelembagaan ekonomi, kelembagaan agama dan kepercayaan, di mana itu masyarakat maritim tingkat religiusnya cukup tinggi, karena mereka akan menghadapi lautan yang serba tidak pasti, sehingga pranata-pranata atau norma-norma yang mereka yakini, atau pranata agama yang mereka yakini itu kemudian dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Yang keempat yaitu kelembagaan politik. Bagaimana itu kemudian aktivitas strategi dalam melakukan penangkapan ikan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan nelayan lain dan desa lain dalam konteks melakukan eksplorasi sumber daya laut. Kemudian juga mereka masih mempertahankan. Jadi setiap kelembagaan itu merupakan satu kesatuan. Jadi keempat kelembagaan ini merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok sistem norma atau aturan dan tindakan terpola. Jadi singkatnya bahwa kelembagaan itu yang 4 itu merupakan kelembagaan yang melekat dalam kelompok masyarakat maritim yang terbawa menjadi karakter dalam kelompok masyarakat dan menjadi pengetahuan mereka, norma mereka dalam melakukan tindakan terpola dan aktivitas maupun aktivitas sosial budaya dalam kelompok masyarakat mereka. Selanjutnya, kelembagaan ekonomi yang merupakan komponen-komponen organisasi produksi. Yang pertama itu ada komponen community nelayan dan pelayar berbahasa Inggris atau Ship's Captain Crew, community. Yang kedua, juragan atau pandega yang terdapat di Jawa. Yang ketiga, skipper atau bemaning yang terdapat di Belanda. Yang keempat itu tanase atau wasane di Maluku. Kelima itu ada punggawa dan sawi di suku Bugis di Makassar. Terakhir itu pembagian kerja, status, dan peran yang mereka mainkan ini untuk menciptakan suatu kesatuan kelembagaan dalam upaya untuk produksi menangkap ikan-ikan laut atau sumber daya alam laut. Selanjutnya itu norma-norma atau aturan ekonomi. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus melekat setiap peran masing-masing pekerja dalam suatu lembaga. Yang kedua, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga itu tata cara pengkreditan. Itu bagaimana aturan pembagiannya itu misalnya sudah ada ikan yang didapat dengan sekian ton lalu dijual, maka pembagiannya itu harus sesuai dengan aturan para penggawa. Yang keempat itu aturan bagi hasil yang diatur sesuai dengan penggawa berapa yang ingin dibagikan kepada pekerjanya. Yang kelima, aturan pinjam-meminjam serta tolong-menolong dalam kelompok. Karena hubungan kerabatan mereka antara penggawa dan para pekerja itu sangat erat, maka mereka saling menolong serta penggawa juga sering meminjamkan sawinya kepada para pegawai dengan asas profesional. Yang kelima, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai satu sama lain serta lain-lainnya. Selanjutnya, pola tindakan atau praktik ekonomi. Pola-pola para pelayan dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama itu berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan. Biasanya itu pola para pelayan Bugis, khususnya masyarakat Bugis itu berangkat mulai jam 3 sore hingga pulang jam 4 sore. Yang kedua, mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap. Hal ini karena para nelayan memang harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dipakai. Nah, dari sisi fungsional dan sisi reliability, penggunaan teknologi penangkapan itu diketahui
sangat layak untuk digunakan oleh para nelayan, sehingga alat tersebut dapat digunakan oleh nelayan tangkap yang sama dengan area dan jenis ikan untuk kedalaman maksimal 80 meter. Investasi pengadaan teknologi ini oleh nelayan dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan nelayan tangkap. Yang keempat itu memperbaiki perahu untuk mengecek apakah masih bagus untuk dipakai, memperbaiki mesin perahu, serta alat-alat produksi lainnya seperti bahan bakar yang akan digunakan. Itu mengolah hasil tangkapan. Ada yang disimpan lalu diolah untuk dibawa ke pelanggan atau dan lain-lain. Yang kelima, memasarkan hasil tangkapan. Itu juga bisa dilakukan di tengah laut, dermaga, atau diberikan kepada pengepul. Hal ini tergantung oleh kemampuan produksi nelayan. Hasil tangkapan itu dari penelayan yang terdiri dari 1 atau 2 orang biasanya dijual kepada pengepul karena tangkapannya tidak terlalu banyak. Yang keenam itu bagi hasil tangkapan untuk kepada para pengepul. Terakhir itu penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Selanjutnya, keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang pertama itu kelembagaan atau peranata ekonomi atau kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Kelembagaan ini banyak mendapatkan pengaruh dari agama, kekerabatan dan politik, jadi tidak otonom dalam konteks kelembagaan ekonomi ini. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang-orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain. Atau bisa juga disebut dengan kelembagaan kekerabatan. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan di perkotaan. Di perkotaan itu biasanya lebih bersikap profesional. Yang ketiga, diperlukan sistem kepemimpinan atau tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran, atau bisa juga disebut dengan kelembagaan politik. Terakhir itu sistem ekonomi. Dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic atau kelembagaan agama dan magic. Praktik agama dan magic banyak mempengaruhi aktivitas ekonomi nelayan. Contohnya wanita hati itu tidak boleh ikut melaut, melakukan ritual, dan lain-lain. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.